Gue Farel. Gue Jova. Balik lagi di Sharing Session with Confess. Confess. So, hari ini kita kedatangan tamu nih. Dan juga kita lagi ada di studionya Gecko. Mungkin bisa lah langsung dikenalin aja. Iya, jadi kita kedatangan tamu dari Gecko, yaitu Bang Nata. Halo Bang Nata. Halo. Oke. Mungkin boleh lah Bang Nata dikenalin dulu. Bang Nata tuh siapa di Gecko? Oh, gua Nata, gua di Gecko sebagai apa ya, hostnya dari salah satu konten yang ada di Gecko Entertainment. Oke. Kebahagiaan kosong namanya. Boleh. Kalau misalnya ada yang mau Kosong. nonton. Mungkin teman-teman tuh yang Hari Rabu tahu tapi. Gecko ya. Namanya Kebahagiaan Kosong, itu langsung di Bang Nata yang nge-hostin ya. Iya, harusnya. Oke. Gitu aja. Itu aja kali ya untuk Iya. perkenalan ya. Kita Siap. langsung aja kali ya. Boleh. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu nih, gue mau ngasih tahu lagi. Jangan lupa follow Instagram kami di sini dan ada di Gecko juga di sini. Gecko di sininya ya. Berarti mungkin dikasih tahu. Oh, ya. Nah, gitu. Nah, oke, lanjut aja langsung ke poin pertama kita. Karena kita kan udah ngejelasin ya di episode sebelumnya kalau sharing session ini kita bakal ngejelasin tentang keresahan-keresahan nih. Dan kemarin gue udah bilang kalau misalnya bakal Serius banget ini ya acara ya. parah sih. Kalau- Kita lihat aja nanti. Iya. Iya, Di sharing session with Confess ini. Iya, udah ada yang mantau soalnya ya. betul. Oke, jadi gini Bang, kan di sharing session ini dan tema besar kita tuh emang di event nantinya itu Oke. melankolis ya. Nah, mungkin boleh nggak sih kayak, Apanya melankolis? tema besarnya, tema, Oke. tema event kita yang nanti bakal dilaksanakan nanti. Si Confess ini. Yos, betul, Confess 2023 ini. Oke. Mungkin boleh kali sudut pandang dan menurut Bang Nata nih, apa itu melankolis gitu? Waduh, apa itu melankolis kan sebenarnya udah ada di Google ya. Google, Tadi juga yes. kita sudah mencoba. Kayaknya kita juga selalu bersinggungan sama kata-kata itu, tapi kayak cuman ngambil dari sikapnya aja kali ya. Nggak yang bener-bener kata utuh itu terus kita deskripsiin gitu Iya, ya. iya. Melankolis itu sebenarnya kita sering dengar kan, tapi agak susah untuk Menjelaskan. Iya, susah. Menurut lo apa melankolis? Ya susah bener, tapi karena Iya kan? emang melankolis itu lebih kayak kita lakuin aja gitu ya. Iya, Bukan betul. kita bisa kayak ngomong secara langsung by words Iya. gitu ya. Karena pada akhirnya si melankolis kan kayak gitu kan, yang kita apa ya namanya? Yang kita deskripsikan agak susah. Jadinya artinya nanti akan ada di belakangnya tuh. Si melankolisnya Ada ini. backstory Dan itu kenapa. masing-masing orang pasti beda tuh kalau ditanya melankolis. Karena yang mungkin ini ya lebih ke backstory orang-orang tuh pasti berbeda. Dan Iya, ada alasan kenapa dia bisa jadi seperti itu. itu dia. Keren nih dia nih. Iya. Nah, karena menurut lo ini melankolis ini nggak bisa dijelasin baik kata ya. Tapi menurut lo sendiri, lo nih Bang ngerasa nggak sih kalau lo udah jadi melankolis atau gimana gitu? Mungkin ada beberapa momen atau beberapa kali gue jadi melankolis, tapi karena mungkin gue pernah jadi melankolis, tapi gue nggak tahu hari ini gue melankolis apa enggak. Gue tidak bisa memastikan karena si deskripsi guanya itu belum ke sana untuk gue merasa bahwa gue jadi melankolis gitu. Tapi mungkin ada di hidup gue yang gue jadi melankolis gitu. Berarti ada beberapa momen dan beberapa cerita lah ya, Yap. bisa nanti diceritain di sini bareng-bareng kita ya. Insya Boleh Allah lah ya. mungkin ya. Tanpa disadari ya, melankolis. Iya. Punya melankolis. Mungkin ya. Pasti dari kita semua pasti punya deh sisi melankolis ketika ada trigger apa gitu, suatu kejadian jadinya melankolis gitu, jadinya pendiam mungkin jadi apa kan. Si melankolis tuh ya itu tadi kan deskripsinya terlalu gamblang lagi, terlalu luas jadinya ya gitu deh. Pasti ada beberapa momen-momen hidup kita yang akhirnya ada momennya jadi kita jadi melankolis nih gitu. Ya bisa jadi gitu-gitu. Nah gitu. Jadi pemisalan. Oke. Misalkan si melankolis itu makanan. Menurut Bang Nata sendiri tuh gimana sih rasanya? Karena mungkin gue menikmati waktu gue jadi melankolis, jadi kayaknya enak deh. Enak ya, fine-fine aja ya. Ketika Iya. kalau jadi melankolis ini enggak yang ngerasa Bukan, iya. beban gitu ya. Bahkan kayaknya akhir-akhir ini gue jadi seneng aja gitu, jadi
Happy, duar. Ya gue mengamini ketika gue berada di situasi melankolis gitu. Nggak kalau lo tanya si melankolis ini ibarat makanan, ya pasti enak gitu karena gue senang. Nah, ngomong-ngomong makanan dan ini maksudnya lu menikmati hal melankolis ini ya. Mungkin boleh kali lo ceritain kenapa melankolis ini tuh bisa lo terima dan lo itu karena kan gini ya. Menurut pandangan orang-orang banyaknya ya, banyaknya kita nggak ngomongin semua. Mungkin banyak orang tuh kayak melankolis, gue melankolis, gue orangnya sedih, bla bla bla, paham gak sih maksudnya? Dan itu ngebuat orang-orang jadi kayak gue sih paling melankolis, yang akhirnya gue yang paling sad gitu. Rata-rata kan kayak gitu. Nah mungkin lo bisa kasih cerita atau kasih satu case yang sebenarnya ini bisa dijadiin satu hal yang happy gitu. Oh, iya. Gue tuh sadar ini ketika gue nonton film sebenarnya. Lo tuh film ini gak sih? Inside Out. Gak ada yang tahu. Sorry. Gak ada yang tahu lo. Lo gak nonton Inside Out? Gak nonton Inside Out lo? Enggak. Astagfirullahaladzim. Pokoknya Christopher Nolan bukan? bukan. Ya udah Inception itu ya, sorry. Si Inside Out ini menceritakan soal apapun rasa yang ada di dalam diri kita. Marah, sedih, jijik, terus ini beneran gak ada yang nonton Inside Out ini? Enggak. Gila. Ya pokoknya gitulah. Ini wait, Inside Out ini film Animasi Disney, kan? Disney. Yang apa? Yang emosi-emosi itu kan, yang di otak tuh ada 4 warna itu. Nah itu lo tahu. Poster-posternya aja kali ya. Iya, posternya aja. Lo tonton deh, bagus itu. Oke. Nah ini. Gitu. Iya, Thank itu. you ya buat Nah, si apa tuh namanya? Si karakter utamanya itu adalah yang happy. Yes. Nah, terus dia tuh saking seringnya merasakan happy, dia mengabaikan si sedih ini, jadi ya namanya juga sedih, jadi dia sedih gitu. Nah, ternyata bahwa kalau misalnya lo mau happy itu memang harus ada sedihnya. Why? Mungkin itu ini kerja badan kita aja gitu. Kita tuh kalau mau sedih, kalau mau happy, memang harus inget-inget masa sedihnya. Beranalogikan mungkin gue bisa nganalogiin kayak ketika lu mau jadi pahlawan harus ada jadi penjahatnya, seperti itu kali ya. Itu kan kalau pahlawan nggak ada penjahat, jadi kan dia nggak pahlawan ya gitu. Dan lo pengen bahagia kalau nggak ada sedih nggak bisa gitu kan. Iya betul. Iya ya gitu gambarannya. Dulu baru sedih. Iya bisa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kebalik, sedih dulu baru Kan senang. tadi lu yang ngomong. Iya ngomong ya, seneng dulu baru sedih. Sedih dulu baru seneng. Iya, harusnya sedih dulu baru senang. Tadi awal senang dulu baru sedih. Oke, lanjut. Iya oke lanjut. Ya gitulah. Kalau misalkan melankolis itu jadi lomba kayak olimpiade, menurut lo nih Bang, kayak melankolis itu nanti bakal jadi olimpiade apa nih? Yang paling cocok mungkin ya. Paling cocok salah satu cabang olahraga yang bisa lo kategorikan melankolis ada nggak sih? Wah gila. Iya. Pertanyaan keren parah ya. Enggak. Gue mau bayangan. Menurut lo apa? Ntar gue pikir dulu. Kalau misalnya lo ada juga, kasih tahu gue bayangannya. Itu tuh, lompatan jauh. Kenapa? Lompatan jauh tuh berarti orang lompat jauh gitu? Bukan yang olahraga yang lompat itu tuh yang jauh tuh, lompat tebing. Oh yang, lompat tebing? Bukan, Beda-beda yang nih. Itu, yang itu tuh pakai itu tuh. Yang pakai tongkat itu? Iya, Kenapa namanya itu? apa? Soalnya kan melankolis. Heeh. Itu bisa jadi lompatan imajinasi tuh. Betul kan? Keren banget sih. Lompatan imajinasi. Ah gitu ya? Kok gue nggak ada sama- bayangan ya? Nyambung sama film kartun tadi, Inside itu. Kan ada warna-warnanya kan? Iya. Oh mungkin gini Bang Neta, mungkin kan kalau yang dianggap sama Zulfa tuh kan kayak apa yang kita rasakan dan apa yang bisa kita ekspresikan itu by imajinasi ya. Oke. Misalnya kita sedih itu sebenarnya imajinasi kita aja. Jadi ketika kita emang sedih ya kita bisa jadi sedih. Ketika kita ingin senang ya kita bisa jadi senang gitu. Ya itu mungkin dari lompatan imajinasi ya, imajinasi yang sangat jauh, saking jauhnya itu. Paham kan maksud gua? Iya. Atau enggak ada kalau Ya boleh. itu aquathlon. Hah? Aquathlon. Yang banyak ininya. Jadi dia ada larinya, Iya, ada berenangnya, ada sepedanya. Iya, Kenapa? itu triathlon. Kalau aquathlon lari dulu baru berenang. Iya. Soalnya- Teknisnya kan gue bodo amat ya. Kan lari di hujan. Itu
kan melankolis bisa. Lari di hujan. Iya, contohnya gitu. Maksudnya gimana tuh lari di hujan? Iya, kayak aquathlon gitu macemnya. Iya, itu melankolis. Oh. Maksudnya cocok buat orang yang melankolis deh kayaknya. Biar Oh, bisa. gitu. Iya, gitu. Oh. Itu insight baru parah ya. Iya iya. Baru tuh kan. Kalau makanan mungkin kan gue bisa bayangin ya. Iya. Enak apa tidak? Kalau misalnya nih tiba-tiba adalah melankolis dan gue memang suka, ya gue pasti makan. Betul. Olahraga berarti apapun yang gue suka karena melankolisnya, apa olahraga yang cocok untuk orang melankolis? Olahraga yang cocok. Olahraga yang cocok untuk melankolis. Iya. Berarti terlalu umum menurut gue. Kalau olahraga yang cocok menurut melankolis, itu tergantung orangnya. Betul. Karena gue pribadi suka bola. Suka sepak bola. Gua akan pilih kalau misalnya melankolis adalah olahraga, gua akan pilih sepak bola karena sepak bola memberikan sesuatu hal yang tidak diberikan sama kegiatan gue yang lain. Oke, berarti di saat ya. mengekspresikan segala hal itu dan Ya, apapun melakukan itu. sesuatu hal, emang mungkin salah satu healing atau tempat Ya betul. ya di sepak bola ya. Iya. Oke. Karena gue juga kan aktif. Di sepak bola ini dan jadi pemain bola juga nggak? Apa Ya, lu enggak. cuma suka doang atau gimana? Seneng Juga aja. bola MU. Wah, tahu dia. Terus kenapa kalau MU? Nah, gini nih, Bang Nata, ngomong-ngomong kan tadi mungkin terlalu jauh ya kayak sepak olahraga, melankolis atau gimana. Mungkin gue pengen denger cerita dari Bang Nata sendiri nih. Satu momen di saat lo sedang ngerasain melankolis ini. Mungkin bisa di-share ke teman-teman juga cerita apa sih yang mungkin paling berpengaruh dalam hidup Bang Nata. Sebelum gue nikah sih. Oke. Di 1 tahun di 1 apa 2 ya? Gue lupa lah. 1 atau 2 tahun hubungan gue. Jadi gue tuh total sebelum nikah 3 tahun. Jadi gue nikah di tahun ketiga. Nah Pacaran tahun ketiga. bukan satu orang. Iya. Tapi gue 3 tahun jalanin hubungan sama dia. Iya, tahun ketiga pacaran kan? Iya. Iya. Lu pertanyaan lo tadi apa? Iya. Orang. Satu orang, iya bener satu orang. 1 tahun ketiga. 1 tahun ketiga, apa itu? Satu orang di tahun ketiga Nah, maksudnya. Iya, betul. Sorry. Di tahun pertama, tahun kedua itu cukup luar biasa karena ternyata pacar gue tuh mengalami depresi. Nah, itu tuh yang boleh banget di-share Iya. teman-teman. Pacar gue mengalami depresi. Itu kan sebenarnya adalah masalahnya dia kan. Maksud gue setelah gue tahu bahwa itu tuh penting, ternyata yang malah rawan adalah orang yang berhadapan sama orang itu. Ternyata. Oh. Katanya sih Ya, ya. kata dia. Iya kata ahli sih harusnya. Gue dengar dari ahli. Makanya abis itu gue merasa bahwa kan waktu itu gue nggak tahu apa-apa tuh kan. Udah mah dia kena mental health. Abis itu gue sebenarnya tidak begitu disetujui membokap Sama dia tuh. bokap kandung gue. Terus ya emang lagi lontang-lantung aja. Jadi menurut gue momen itu yang membuat gue kayak aduh ini Gimana ya? Jadi makanya gue ya jalanin yang bener-bener hidup gue biasanya, tapi ya ada bengongnya gitu. Ada kalau misalnya ada orang yang menyibukkan gue tuh kayak sip gitu. Kayak Tell me skip ya. iya tell me skip gitu gitulah. Jadi ya ini background story gue lumayan ini nih, coba gue mau diem dulu gitu. Biasanya sih gitu. Yang waktu itu sih itu waduh itu cukup menurut gue ya, kalau gue mau ulangin lagi sih tuh kayaknya gue nggak tahu deh gue bisa apa nggak ya. Cuma ada pasti kan di saat lu ngerasain hal itu ada mungkin satu sosok yang bisa nge-support lu. Oke. Ada nggak kira-kira? Kalau emang diri lo sendiri yang bisa survive sendiri atau mungkin ada Itu ternyata memang semua solusinya adalah di diri sendiri gitu. Tapi banyak juga yang bilang bahwa ya pasti adalah yang enggak
itu lo doang gitu, atau ini lo coba ini aja dulu gitu, ini aja dulu, ngelakuin aja dulu ya. Pada akhirnya lo sendiri. Pada akhirnya ya gua kan nggak dengerin mereka nih. Gua aja nggak tahu siapa yang ngomong jalanin dulu aja dulu. Gua nggak ingat siapa orangnya. Ya, tapi kan iya kayaknya emang harus gua sendiri yang nyelesain masalah dan Iya, berdamai sama diri sendiri harus ya, dan akhirnya lo jalan. bisa survive dari problematika hal itu ya. iya dan gua mau ngasih tahu bahwa ketika lo ada di momen itu ya nggak apa-apa, itu nggak salah. Kalau gua nggak ada di momen itu hari ini, kayaknya gua nikah nggak bahagia gitu. Jadi pelajaran ya. Pelajaran. Yang gue bilang tadi, si sedih tuh memang harus ada, Ya. biar lo bisa tahu Tahu rasanya bahagia seperti apa. senang. Kalau gue lihat itu kan sedih banget kan. Iyalah. Lihat kejadian itu di belakang, gue sedih banget kan. Ya gue hari ini nggak bahagia karena gue udah melaluinya sangat jauh gitu. Paham. Jadi ketika lo ngerasain bahagia ini sekarang tuh karena lo udah ngerasain sedih yang begitunya kan di dulunya. Iya, Dan mungkin, ya. akhirnya sekarang kasarnya kalau tidak ada hal itu ya lo nggak bisa ngerasain Betul. bahagia ini. Karena gue nggak punya patokannya gue sedih kayak apa dan senang kayak apa kan ya. Iya. Sumpah. Iya. Gitu. Lanjut ya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya tuh kalau melankolisnya ngerayain ulang tahun, Boleh. apakah dia akan mengadakan pesta puting malu-malu? Puting malu-malu. Plesetan. Plesetan dari Puting malu-malu. kucing malu-malu tuh apa? Mungkin gini kan melankolis tuh banyak orang yang lebih ke malu untuk on frame ya. Iya. Maksudnya kayak untuk berada di banyak orang atau sekitar tuh kayak dia lebih diem padahal dia banyak inovasi, dia banyak kreativitas sendiri, benar Iya. sebenarnya. Oh, itu kan ciri-ciri orang melankolis biasanya. Yes, maksudnya itu. Nah, maksudnya tadi Zulfa kali kalau misalnya orang melankolis ini bikin party nih, birthday party, Oke. karena basic dia dari orang yang malu-malu, Mm. apakah dia bakal bikin party yang kucing malu-malu seperti itu atau gimana gitu? Mungkin kayak gitu kali pertanyaannya. Menurut lo aja. Oke. Pertama, gua nggak tahu sama sekali kucing malu-malu itu apa. Dua maksudnya. Kedua, tapi gua paham maksudnya. Yes. Kayaknya Thank you. kalau orang melankolis membuat suatu pesta, nggak akan dia buat sih kayaknya. Iya. Menurut gua. Kayaknya ya. Mungkin ini gua besok nih mau ulang tahun nih. Wih, Nggak besok banget, ya pokoknya di bulan ini. Tapi gue juga nggak bahkan ulang tahun pertama yang gue ingat, kenapa gue nggak mau merayakan ulang tahun dirayain gitu, karena ternyata nyokap gue menghadirkan badut. Gue takut sama badut. waduh. Kayaknya umur berapa gitu, umur 3 apa umur 4 gitu, gue lupa. Gue masih kecil banget lah. Nah, semenjak saat itu mungkin ya, akhirnya gue ngapain lah, nggak ini deh kayaknya, nggak efektif gitu ngadain ulang tahun kayaknya gitu ya, kayaknya ya. Gue juga nggak tahu. Yang gue bilang itu tadi si melankolis menurut lo tuh kan ada background story-nya. Kalau di saat lo merasa momen melankolis itu adalah happy dan gembira-gembira sama teman kan, Ya, jadi soal juga kan Iya, masalah mau bikin party seperti apa. iya dia bisa aja kalau misalnya gitulah pokoknya. Terima kasih sudah menanyakan itu. Saya gerah sekali nih gara-gara ketawa. Boleh diminum dulu nih teh Iya. pucuk nih. Wes boleh. Lo nggak minum? Oh iya, minum Zul. Diminum. Oh, langsung. Lanjut. Oke, ini Bang yang pengen gua tanyain ya, satu hal mungkin. Kan ada beberapa teman-teman melankolis atau mungkin kita mungkin ganti bahasa melankolis ini lah. Gue pengen lebih ke keresahan aja, karena Oke. gue pengen banget nih si sharing session ini tuh bisa jadi tempatnya cerita-cerita teman-teman keresahan gitu. Oke. Nah, mungkin dari Bang Nata sendiri, salah satu apa ya, timbal balik atau mungkin feedback dari orang yang ngasih keresahan atau misalnya orang yang pengen cerita dari keresahan itu, kira-kira apa? Feedback paling baik gitu. Misalnya Ininya gua apa? Si kasusnya apa? misalnya gue ngasih keresahan aja deh, Bang Nata. Nah, menurut lo feedback paling baik itu menurut lo tuh apa, Bang? Oh, tergantung orangnya. Keresahan tuh maksudnya
Kesahan tuh maksudnya cerita gitu ya, berkeluh Yes, kesah betul, gitu ya. Betul, Iya. berkeluh kesah. Paling attack. Enggak, itu beda-beda. Kalau misalnya nih ya, lu lagi ada masalah nih, cowok lu tiba-tiba selingkuh sama Wah, gue selingkuhin anjir, parah lu. ya kan gua nggak tahu. Bodoh amat juga, gua nggak peduli. Ya udah ya, sama gak perlu. Ya, abis itu lo cerita sama temen lo nih. Yang lo harapkan dari temen lo apa? Respon sih, lebih. Oke, respon. Kalau lo? Respon dari Gue mereka lebih sih. cuma butuh disupport. Jadi gue Lu nggak butuh disupport. Pasti solusi, respon kan itu namanya. nggak butuh apa-apa kayak ya udah lo semangat ya Rea dan Oke, lo kayak gitu? Apa Gue gimana? sih gak semangat juga, ngapain semangatin? Lo berarti harus disupport ya. Bener, Oke. itu Kalau kayak- gua bodo amat. Berarti intinya adalah itu beda-beda dari orang-orang, beda-beda masing-masing orang. Kalau lu tanya, kalau ada orang yang berkeluh kesah sama gua tanya dulu orangnya. Lu keluh kesah gua ini apa tujuan lu? Iya. Kalau dia bilang gua mau denger aja nanti ya udah. Lu mau nyampah ke gue ya nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa juga. Dan itu emang terjadi di semuanya ya, semua kalangan ya. Maksudnya dalam dia yang emang orangnya introvert, ekstrovert ataupun apapun pasti Iya. balik lagi ke orangnya untuk masalah responsif dari ini. Tapi lo tipikal orang yang suka ngasih keluh kesah nggak sih, entah dari ke istri lo atau ke teman-teman atau ke siapa? Apa lo yang tipikal orangnya? Ya, gue pendem sendiri aja. Iya lagi. Iya. Yang mana emang iya lagi? Punya, tapi tiap Gua orang pendem punya sih. kan, tiap orang Iya, punya pendem. kesan. Iya, Tapi iya. gimana tergantung cara mereka menyikapinya aja beda-beda. Gue pendem karena gue tahu banget istri gue. Oke. Dia tuh tidak begitu apa ya, bahasa yang aman. Istri gue itu Bukan tipikal apa tuh tadi? ya bukan tipikal orang yang mudah menerima keluh kesah. Oke. Biasanya respon dia tuh agak keras juga ke orang yang berkeluh kesah gitu. Contoh. Ya, misalnya, beda-beda nih kayak kalau misalnya orang ada nih gue contohin ya maksudnya ada Oke. satu yang kerasnya tuh kayak pas gue ngasih keluh kesah, ibu doa amat lo ini yang ngerasain atau mungkin ya seharusnya atau gimana maksudnya lebih Iya, yang kayak gitu. support gue, support yang si ngasih keresahan apa support yang malah Oh, gini nih. amat gimana lo itu Sebenarnya bagus banget, si responnya tuh bagus banget. Solusi, tapi marah-marah. oh oke. Nah, gue bukan tipe kalau orang yang mau dikasih solusi. Emang gue mau nyampah aja ke lo gitu. Oh iya berarti lo cuma pengen didengar aja ya Iya. sebenarnya. Nah, kalau pertanyaan lo dari sudut pandang gue merasa bahwa kalau misalnya ada orang yang ngasih pun ke gue nggak akan respon. Oh, berarti lo Ya udah. gue pengen lo denger aja sih, gue pengen nyampah ke lo. Karena balik lagi kayak tadi, karena yang bisa menyelesaikan keluh kesah lo sendiri. Biasanya kita Nggak bisa gue Oh, itu dia sendiri. lo selingkuh tiba-tiba nih. Emang yang nyelesain temen lo? Enggak dong. Lo kan? Putus kan akhirnya? Putus dong. Lanjut. Tadi kemana? Diri sendiri. Semua hal itu diri sendiri. Ya. Iya, bisa gitu. Yang nge-handle diri sendiri. Iya gitu. Ya Bukan gitulah. orang lain. Betul. Ada lagi pertanyaan Jul nih yang bisa ditanya nih ke Bang Nata kira-kira. Nih, pertanyaan lagi ya. Boleh. Kalau misalkan melankolis jadi game. Jadi game. Game, oke. Wait. Gamenya tuh apa yo? Apa yo? Keren ya. Ayo. Bakal jadi karakter pemain apa NPC? ini? Non Oh, yang kayak gitunya ya. Kayaknya NPC deh. Why? Karena dia sekali masuk terus mati udah kerjaan dia kelar. Udah oke, thank you. Oke, bye gitu. Iya. Dia maunya yang cepet-cepet aja, udah ya, sip gitu. Satu. Tidak ada Detail. iya, gua kalau jadi pemeran utamanya bukan pemeran utamanya, karakter utamanya kan harus anjing. Iya, harus jalanin misi, misi, harus ribet lah pokoknya. Nah, lu main ngomong-ngomongin game nih ya, Oke. biar nyambung aja ini. Lu main game nggak? Tonton seru. Main Main game. Game. Ntar dulu ya. Lu main game nggak? Game apa tuh? Ya jenis sorry jenis game apa? MOBA? Oh ini RPG? mau gue gak punya komputer di rumah. Enggak, maksud gua game MOBA, RPG atau MOBA? Yes, MOBA, RPG atau E-football tuh apa? Gue gak ngerti tuh teknis kayak gitu. e-football. Enggak, MOBA apa RPG? Si MOBA apa RPG ini apa? Iya. MOBA.
MOBA itu RPG kan, kalau RPG itu MOBA itu RPG. Enggak, kalau sorry kalau RPG kan role play game. Kita jadi meranin satu karakter nih Oke. di satu game itu. Kalau MOBA tuh dia mainnya kayak main keypad, main ya itu. Gua nggak kayak main Mobile keypad. Legends gitu. Maksudnya Game HP. game HP gitu. Kayak gitulah pokoknya gini-gini lah. Oh, mainin ini arah Ya, gitu-gitu. gitu-gitu. Bukan RPG juga mainin arah. Iya, tapi kan dia lebih spesifiknya lebih ke role play game. Dia jadi sesuatu orang yang dibuild sama dia sendiri gitu. Berarti lu lebih ke MOBA ya? Iya mungkin ya. Terus lu suka main ini nggak kan, kalau misalnya kan lu tadi ngomong juga lu suka bola, suka main game pun game game bola ya lebih tepatnya ya. Iya, e-football. E-football lah. Nah, kalau misalnya di game ini lu suka nggak sih kayak main yang manajemen apa itu? Kayak top 11 gitu. Kan ada yang dia jadi manajer terus Kalau cari gua- karakter, iya, cari iya. ini. Kalau gua di PC itu biasanya gua main itu Master League namanya. Oh, Master Ada. League ya. Lu- ya. lu Tahu main PC, main ya? di PS kan. Kalau Master League kan gua sebagai manajer. Manajer. Bahkan iya benar, kalau manajer kan beli pemain, kontrak pemain, nyari Nah. pemain gitu-gitu. Lu sendiri kalau jadi seorang manajer nih ya, maksudnya di game tersebut kan, Bola berarti ini di bola ya. Oke. Lo bakal nyari orang-orang yang seperti apa? Karena menurut gua karakteristik orang ini yang di mana balik lagi ke konten awal kita itu melankolis, itu bakal mempengaruhi nggak sih untuk mencari orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar? Kayaknya iya deh. Karena yang gue bilang itu tadi si melankolis ini mungkin ada latar belakang ceritanya. Jadi si masing-masing dari manajer ini kita pasti tahu nih dia melankolisnya kayak apa Ya. atau kejadian di masa lampaunya kayak apa. Kalau gua itu yang udah pasti muda dan berpotensi si overall-nya tuh gede. Gede. Oke. Berarti itu mempengaruhi ya lingkungan sekitar. Mungkin ya. Gue juga ini secara mungkin nggak sadar kali. Karena emang maksudnya menurut gue juga karakteristik sangat memilih untuk mencari orang entah dari temen, entah cara bermain game pun itu bakal kelihatan. Kayak gue tipikal kan gue pemain RPG juga nih ya. Gue suka main game yang dimana gue nge-build karakter gue. Gue tipikal orang yang mentokin level baru nge-upgrade status. Tapi ada orang yang balance gitu kan. Itu kan beda-beda cara pemilihannya. Betul. Kalau gue yang balance mungkin ya. Oh, balance ya. Ya, jadi setiap naik level ya gue selalu Up bareng gitu Iya. ya. Oke. begitu. Ada lagi nggak Zul? Ada nih, pertanyaan terakhir. Akhirnya. Jika melankolis ini jadi lagu apa nih yang cocok? Sebut satu lagu aja. Cocoknya lagu kayak Pastinya lagu apa, dansa, Bang? apa lagu yang Oh. kayak menyayat ke hati tuh. Genre. Genre Iya. seperti apa yang cocok? Genre ini berarti. Genre kan? Iya, kalau si melankolis ini nyiptain lagu. Gue nggak tahu genre apa. Intinya. Nggak tahu genre musik ini apa. Tapi kalau lo coba dengerin God Don't Leave Me dari High Asek, Dengerin. gue nggak tahu sih sebutannya gimana ya. HIGH ASAKT. Oke, nanti bakal ada di video ini. Ya. Boleh. Hai Asaket atau apa gitu Iya. lah. Pokoknya gitu spellingnya. Habis itu God Don't Leave Me. Itu menurut gua tuh Menyayat hati. Menyayat hati. ya kayak memori melankolis gua yang dulu tuh kayak Bisa ngebawa bring back Iya. ya. Bring back ya. lo apa kalau lu gua tanya lu kayak gitu. Ih, apa ya? Lagu ya. Berarti lagu yang udah ada aja nih, jangan genre. Gak tahu. Jangan nanya gua. Gua punya jawaban sendiri. Melankolis. Lagunya lagu itu Rumah Sakit paling. Lagu Rumah Sakit, judulnya? Judulnya ada tahu. Iya apa? Lupa. Nah, menurut lu, Bang? Rumah Sakit. Lu denger rumah sakit band ini kan? Iya, Band ada. Rumah Sakit kan? Iya. Iya, judulnya Wah, apa? tapi enggak, maksudnya dikirimin itunya doang, playlistnya. Oh, playlistnya, Iya. oke. Oke, tapi lagunya random. Tapi lo suka Iya, Rumah random. Sakit? Iya. Oh, Suka doang ya. FOMO. Iya, lagu kuning. Apa lagu? Kuning. lagu kuning Rumah Sakit kuning. Itu maksudnya playlist dari band Rumah Sakit atau playlist ketika lo lagi di rumah sakit? Salah. Hah? Playlist band Rumah Sakit. Oh, band rumah sakit. Oke. Nah, tahu. Berarti gua harus milih artis. Lagu aja nggak apa-apa, gua kan artis, udah. Lo artis. Iya. Ya udah berarti gua itu. Kalau gue lebih suka lagu kayak lagu Rini, Meet Me in Amsterdam.
Tau nggak? Enggak. R&B sih. Oh. Ya, Rini. Coba tonton. Ya nanti ada lah lagunya. Berarti lo kalau lagi melankolis emang bawaannya harus happy ya? Ya sedikit. Kebayang nggak lo? Dia mah gua rasa Kebayang. kebayang. Sama gue juga. Kebayang. Tapi kebayang kalau dia milih lagu genre rocknya, oke kebayang. Cuma gue nggak kebayang kalau Zulfa Tapi dengerin kan- lagu rumah sakit gitu. Itu kan dia suka. Tapi nggak Bukan- tahu. Bukan melankol, bukan si yang Iya. si ini. Eh, Evaluasi, oke, nah Gimana gitu. Gimana sih lagunya? Iya, gue juga lupa lagi. depannya tuh Evaluasi tuh gimana? Nah, Gitu kan? bukan iya gitu. Sikat gigi pokoknya, ada iya sikat gitu. giginya. Gimana sih? Iya, refnya aja, refnya. Evaluasi. Iya. Gosok gigi evaluasi. Oke. Ya udah lanjut. Udah, itu pertanyaan terakhirnya. Oke. Mungkin segitu aja kali ya Bang ya. Bang Nata, thank you banget nih udah. Terima kasih, Confess. Semoga acaranya lancar. Amin. Amin. Udah itu aja. Oke, kira ada tambahan lagi. Nanti di belakang aja. Oke. Dan terima kasih juga buat Tiki yang udah support studionya yang keren ini. Dan buat teman-teman lagi nih, gue ingetin lagi jangan lupa follow Instagram kita karena info-info semuanya ada di Instagram kita. Bang Nata udah follow Instagram? Udah? Oke, thank you ya. Gue tuh udah follow Instagram. Wow. Besarnya ini ya dipantengin. 2017. Wih, jangan-jangan. Emang ada ya Saat 2017? sebelum namanya Confess. Jangan-jangan ada sangkut pautnya Bang Nata sama. Oh, nanti aja ya kali aja itu dibahas di Mungkin. next episode. Kalau Oke. nego nih. Mungkin terakhir nih sebelum kita bener-bener closing, gue pengen satu kalimat atau dua kalimat aja buat teman-teman yang sedang merasakan melankolis, yang mungkin di sini kayak gue ngerasa gue melankolis tapi gue sedih banget atau gimana kali. Iya, Boleh kah betul. kasih kata-kata sedikit? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sedih. Santai aja. Karena itu manusiawi. Sedih. Sedih. Siapa yang ini quote dari mana ya? Oke. Sedih sementara, senang sementara. Raditya Dika pun pernah bilang kayak gitu kok. Kalau misalnya gua berpikiran bahwa sedih itu sebentar, harusnya senang itu sebentar. Jadi hidup Kalau gua sedih tuh memang lama. harus Balance. lempeng-lempeng aja gitu. Balance aja. gak sedih senangnya. Iya, betul. Bisa. Oke, itu dari Bang Nanti Nata. cari aja lagunya. Iya. Pokoknya gitu lah. So, buat teman-teman tonton terus episode kita selanjutnya. Betul sekali, karena itu pastinya bakalan seru dan mengasyikkan. Nggak dari tadi ini kayak gini nih. Diem aja. Mengasyikkan parah. Wah, sudah ditelepon. Oke. Kak, jangan lupa ya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Oke, gue Farel Gue Zulfa. dan Nata. kita bertiga pamit undur diri. Dadah semua. Dadah. See you.